Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menggunakan Minitab untuk mengoptimasi suatu produk, baik itu produk yang kita buat sendiri atau sudah dibuat oleh orang lain. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah contoh di mana produk yang akan dibuat adalah komposit berbahan bambu. Dalam pembuatan komposit berbahan bambu, ada beberapa desain variabel dalam pembuatannya yang harus kita perhatikan. Untuk memperoleh hasil yang optimum, kita akan memvariasikan desain variabel tersebut menjadi 3 level. Pertama-tama, saya akan jelaskan terlebih dahulu proses atau variabel desain yang dibutuhkan untuk membuat komposit bambu. Yang pertama adalah jenis bambu. Kita harus memilih jenis bambu apa saja yang paling cocok untuk membuat komposit bambu. Dalam contoh kali ini akan dipaparkan 3 jenis bambu saja, yaitu bambu tali, bambu gombong, dan bambu haur hijau. Haur hijau. Haur hijau kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian sebelum kita menjadikan bambu itu menjadi serat-serat tipis yang bisa digunakan untuk komposit, kita harus olah terlebih dahulu. Kita harus rendam ke dalam cairan NaOH atau biasanya disebut alkalisasi. Jadi alkalisasi itu kita harus tentukan NaOH konsentrasinya, konsentrasi NaOH-nya berapa, apakah 2%, 4%, atau 6% dari cairan yang akan kita gunakan untuk merendam. Lalu variabel desain yang lain adalah waktu rendam. Waktu rendam ini bisa juga kita variasikan karena kita nggak tahu berapa lama waktu perendaman yang memberikan hasil yang terbaik bagi komposit bambu. Kemudian yang terakhir adalah temperatur rendaman itu sendiri. Bisa kita setting, kita variasikan di temperatur ruangan, temperatur 50 derajat Celcius dan 75 derajat Celcius. Pada kesempatan kali ini, target yang ingin kita dapatkan adalah kekuatan dari komposit bambu tersebut. Semakin besar kekuatan, semakin baik. Target kita kali ini adalah strength. Maka untuk membuat desain eksperimen yang paling simple, yang paling sedikit mungkin, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang optimum, itulah yang kita inginkan. Karena apabila terlalu banyak matriks percobaan yang kita lakukan, terlalu banyak variasi atau uh, variasi atau permutasi dari level yang kita miliki, maka kita akan memberikan begitu banyak spesimen yang harus kita uji coba, dan itu akan menghabiskan begitu banyak uang. Maka dari itu ada sebuah metode yang cukup efektif dan efisien untuk memperoleh matriks percobaan atau biasa yang disebut dengan design of experiment, yaitu dengan metode Taguchi. Beruntungnya kita bisa menggunakan aplikasi Minitab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di Minitab kita tinggal buka Minitabnya, kemudian kita pergi ke statistik. Di situ ada design of experiment. Ada banyak macam. Tapi yang akan kita bahas kali ini hanya Taguchi. Taguchi ini dia memberikan sedikit
design of experiment matrix. Sedikit jumlah percobaan, namun bisa memberikan hasil optimum dari perwakilan percobaan tersebut. Mari kita coba satu persatu. Karena ini kita memiliki 4 variabel design, maka kita harus ubah number of factors di sini menjadi 4. Dan levelnya ada 3. Kita set 3 level design, 3 level design. Lalu kita cek ada 2 jenis, namun yang akan kita ambil sedikit mungkin adalah L9. Lalu kita oke saja, maka akan keluar angka-angka seperti ini. Angka-angka seperti ini kita bisa ubah menjadi misalkan simbol tali kita ingin ubah, kita bisa ulang. Kita bisa ubah lagi. Kita bisa setting di sini. Misalkan faktor adalah jenis bambu. Kemudian ada bambu tali, ada gombong, dan ada aur hijau. Kemudian ada juga yang kedua, faktor variabel desain yang kedua adalah konsentrasi NaOH. Ada konsentrasi 2%, 4%, dan 6%. Kemudian yang C adalah waktu rendam. Ada yang 1 jam, 2 jam, kita tulis saja jam, 2 jam, 3 jam. Lalu temperatur rendam. Ada yang 25 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 75 derajat Celcius. Kita oke. Dan kita dapatkan, ini kita close saja. Kita dapatkan design of experiment. Ada 9 kali running, 9 kali percobaan. Lalu kita akan plot target di sini strength-nya. Dan biasanya kita akan memvariasikan setiap satu running seperti ini itu menjadi 3 spesimen. Jadi kita bisa yakin bahwa hasilnya itu keterulangannya sangat baik. Oke. Setelah dilakukan percobaan, kami mendapatkan hasil seperti ini. Kita tinggal masukkan saja, ada 9 hasil ke dalam sini. Kayak ini, cara membacanya adalah running pertama kita menggunakan bambu jenis tali, lalu kita gunakan konsentrasi NaOH 2% dengan waktu perendaman 1 jam dan temperatur rendam itu 25 derajat Celcius. Dan hasilnya pada spesimen yang pertama kita uji tarik, diperoleh 213. Yang kedua 245 dan yang ketiga 227. Ini kita lakukan 9 kali. Jadi ada total 27 spesimen. Kita uji tarik.
Lalu bagaimanakah mengolah datanya? Kita kembali ke Taguchi, kita analisis, dan responnya adalah ada 3, tinggal kita pilih, dan kita akan mengeluarkan signal to noise ratio dan means graph. Ini sangat penting untuk memperoleh hasil yang optimum. Kita hanya cukup 2 grafik ini, 2 data ini. Kemudian kita kalau ingin mendisplay tabelnya di hasil running kita, maka kita harus cek ini. Kemudian kita apabila ingin memberikan fit linear model, matematik model, kita juga bisa keluarkan ini. Tapi kadang saya menggunakan yang ANOVA, jadi nggak perlu dilakukan di sini. Kemudian target kita semakin besar, semakin baik. Larger the better. Karena strength yang kita inginkan adalah strength yang paling tinggi. Optimasi ini untuk memperoleh strength yang paling tinggi. Lalu sudah cukup, kita oke saja. Dan kita dapatkan respon seperti ini. Ini cukup baik. Kita bisa langsung save. Atau kita bisa langsung copy graph-nya ke Microsoft Word. Dan cara menginterpretasikannya adalah seperti ini. Kita keluarkan dulu, kita bisa copy kemanapun yang kita inginkan. Seperti ini. Cara membacanya adalah seperti ini. Ini ada 2 grafik. Yang pertama adalah grafik rata-rata atau mean effects plot for means. Jadi data rata-rata yang kita dapatkan dari begitu banyak pengujian yang telah kita lakukan, 27 pengujian. Dari sini kita dapat bahwa untuk memperoleh yang optimum, karena ini larger the better, kita akan mengambil tali, jenis bambu tali, kemudian konsentrasi NaOH yang 4%, dan waktu rendam 2 jam, dan juga temperatur rendam 75 derajat. Kemudian kalau untuk membaca signal to noise ratio, kita harus paham konsep signal to noise ratio. Signal to noise ratio itu berbicara tentang semakin besar signal, itu akan semakin bagus. Semakin besar signal to noise ratio, itu akan semakin bagus. Signal to noise ratio adalah signal dibagi noise. Semakin kecil noise, maka akan semakin baik signal yang kita dapatkan. Nah, prinsipnya adalah berarti semakin besar, larger the better, atau smaller the better, atau nominal the best, kita selalu melihat semakin besar signal to noise ratio. Yang di sini yang paling besar adalah tali, kemudian konsentrasi NaOH 4%, waktu rendam 2 jam, dan temperatur rendam 75 derajat. Jadi kita dapat kesimpulan untuk mendapatkan hasil kekuatan yang tertinggi atau optimum, maka kita memproses komposit bambu dengan jenis bambu tali dengan konsentrasi NaOH 4%,
yang direndam selama 2 jam dan temperatur rendam 75 derajat Celcius. Rendam 75 derajat Celcius. Oke, inilah kesimpulan kita dapatkan dari metode Taguchi. Ada satu metode lain yang akan saya jelaskan nanti pada video selanjutnya. Terima kasih.